Oke, kita lanjut ke berkenalan dengan Git ya teman-teman. Sekaligus penjelasan version control, GitHub, GitLab, dan Bitbucket ya. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi apa itu Git dan version control? Git adalah perangkat lunak, pengendali versi, atau version control, atau proyek manajemen kode perangkat lunak yang diciptakan oleh Bapak Linus Torvalds. Ya, jadi Bapak Linus Torvalds ini dulu bikin Git, pada awalnya ditujukan untuk pengembangan kernel Linux. Ya, kemudian desain Git terinspirasi oleh Bitkeeper dan Monoton. Sedikit aja informasi tentang background-nya Git. Ya, kita bakal lebih fokus ke prakteknya aja sebetulnya. Kemudian, sedikit ya tentang pengendali versi, atau disebut juga pengontrol versi atau pengontrol revisi, merupakan suatu sistem pengelolaan berbagai revisi atas perubahan dari suatu unit informasi baik berupa dokumen, kode, sumber, ataupun informasi lainnya yang disimpan dalam media penyimpanan komputer. Nah, jadi version control itu adalah metodenya ya, dan Git itu adalah perangkat lunaknya atau softwarenya. Jadi Git ini menggunakan metode pengendali versi atau pengontrol versi ya, untuk mengatur kode yang akan kita buat nanti. Ya, mudah-mudahan aku nggak salah nih penjelasannya ya, karena aku sendiri pun belajar Git nggak ada teorinya sama sekali sebetulnya. Pure langsung prakteknya aja waktu itu ya, karena tertekan dengan kondisi, jadi aku nggak sempat cari-cari tentang teorinya Git. Tapi mudah-mudahan teman-teman nggak terlalu buta lah tentang Git ya. Kalau teman-teman ingin lebih tahu lagi tentang background-nya Git atau pengendali versi ya, bisa cari-cari aja di internet ya. Oke, di sini aku coba kasih gambaran ketika kita membuat sebuah dokumen atau sebuah project menggunakan Git dan tidak menggunakan Git ya, atau tidak menggunakan version control. Nah, aku mau coba kasih contoh tanpa version control dulu ya. Katakanlah teman-teman di sini udah bikin codingan atau sebuah project gitu ya, atau skripsi deh juga boleh ya. Kemudian teman-teman mau ubah sedikit dokumen tersebut ya, entah itu codingan atau skripsi gitu kan. Pasti teman-teman backup dulu kan. Setelah di backup, nanti versi yang non backupnya baru teman-teman otak-atik ya kan. Nanti kalau udah selesai, baru nanti muncul versi 1.1-nya. Dan versi backupnya pasti teman-teman bakal biarin aja lah buat backup. Nanti kalau kok ada apa-apa, bisa balik lagi. Katakanlah seperti itu. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Katakanlah teman-teman ngubah lagi skripsinya atau ngubah lagi kodenya, akhirnya muncul lagi versi 2, kemudian versi backupnya terbengkalai atau dijadikan cadangan aja. Pasti seperti itu. Dan akhirnya teman-teman bikin sampah di dokumen komputer masing-masing. Ada versi backupnya nih, entah versi 1, versi 2, versi 3, dan seterusnya gitu kan. Akhirnya versi backupnya bakal terus bermunculan setiap kali teman-teman akan melakukan perubahan pada satu file atau suatu project gitu kan. Nah, tapi dengan version control itu agak sedikit berbeda. Ketika kita akan melakukan perubahan dokumen di dalam Git, yang kita ubah itu bukan versi non-backupnya, tapi versi backupnya. Nah, jadi kebalikannya. Setelah selesai diotak-atik gitu ya dokumennya, nanti dokumennya akan digabung ke versi yang non-backup, sehingga menjadi satu file lagi. Jadi nggak ada tuh istilah nyampah file. Ya, sebetulnya sih filenya nggak kelihatan ya, cuman diumpetin lah sama Git ya. Sebetulnya sih tetap nyampah juga. Kalau misalkan teman-teman ketika selesai digabung, itu nggak dihapus backupnya. Itu ada pilihannya memang. Tapi yang jelas di sini, Git itu sangat membantu ya ketika dia menggabungkan ya. Jadi kita gabungnya itu nggak gabung copy paste gitu, enggak. Yang melakukan copy paste-nya itu si Git-nya. Dia yang menggabungkan seluruh perubahan dari versi backup yang tadi kita otak-atik, kemudian udah selesai, ke versi non-backupnya. Itu dia yang ngatur, Git yang ngatur, kita nggak ngatur sama sekali. Nah, setelah udah digabung, kita bisa dikasih pilihan tuh, versi backupnya mau dihapus atau tidak. Kalau tidak, ya udah, biarkan itu terbengkalai. Tapi terbengkalainya tuh nggak kelihatan gitu loh, foldernya. Bisa dibilang diumpetin lah sama Git lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dihapus, ya sudah. Nanti file yang ada di komputer teman-teman itu hanya versi yang terbarunya aja. Nah, terus bahaya dong kalau versi backup yang nggak ada. Kalau kita mau balik lagi ke versi backup, bisa. Git bisa melakukan hal itu, meskipun versi backupnya itu sudah dihapus. Jadi, si Git ini, dia itu menyimpan seluruh history yang ada di dalam satu file. Jadi, semua historinya disimpan, segala macam perubahan yang teman-teman lakukan, kemudian diimplementasikan atau digabung gitu ya ke versi terbaru, itu semua perubahannya disimpan sama Git. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau backupnya dihapus. Tapi perlu diingat, Git itu masih versi offline atau masih versi lokalnya. Jadi segala macam perubahan itu masih terjadi hanya di komputer teman-teman. Jadi kalau komputer teman-teman rusak atau kenapa-napa harddisknya itu masih bahaya ya. Oleh karena itu kita harus berkenalan dengan GitHub, GitLab atau Bitbucket. Ya, mudah-mudahan teman-teman nangkep nih contoh kasarnya ya. Ketika kita menggunakan Git sama tidak menggunakan Git ya. Kelihatan kan perbedaannya ya. Kalau Git
itu digabung. Kalau non-Git atau nggak pakai version control, itu nggak bakal digabung. Dan filenya akan terus terbengkalai. Ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, sekarang kita coba kenalan ya. Kalau Git itu kan tadi aku bilang masih versi offline-nya ya. Jadi hanya disimpan di komputer teman-teman. Tapi kalau GitHub atau GitLab atau Bitbucket, dia itu Git versi online. Jadi ketika teman-teman tadi selesai melakukan perubahan file, kemudian nanti teman-teman akan di-upload filenya ke GitHub, ke GitLab atau Bitbucket ya. Jadi pada dasarnya GitHub, GitLab, dan Bitbucket ini adalah Git versi online ya. Mereka memiliki fitur yang mirip, kelebihan dan kekurangannya masing-masing juga. Kalau teman-teman mau tahu lebih jauh lagi ya perbedaan GitHub, GitLab, dan Bitbucket, bisa kunjungin aja. Nanti linknya di deskripsi deh ya. Nanti di sana bakal dijelasin perbedaannya antara 3 Git versi online ini ya. Kita break dulu sebentar. Jadi, Git itu masih versi lokalnya atau bisa dibilang versi yang ada di komputer teman-teman. Tapi ketika teman-teman selesai mengubah folder yang ada di komputer teman-teman, terus teman-teman udah minta tolong ke Git, tolong digabung ya, dijadiin versi 1.1 gitu. Nah, teman-teman harus upload lagi ke GitHub atau ke GitLab ya atau Bitbucket. Nah, karena kita pakai GitHub di sini, jadi nanti ketika praktek setelah selesai otak-atik dokumen, kita akan upload dokumen tersebut ke GitHub. Jangan khawatir, dokumen itu bisa kita buat sifatnya jadi tertutup atau hanya kita aja yang bisa lihat private gitu lah ya. Jadi meskipun teman-teman upload folder codingan teman-teman ke GitHub, terus takut dicolong sama orang, itu bisa kita set jadi private. Itu gambaran dasarnya dulu ya terkait Git ini ya, atau GitHub atau GitLab atau Bitbucket ya. Nanti di video selanjutnya aku bakal coba jelasin lebih dalam lagi contohnya ketika kita tidak menggunakan version control atau Git dan ketika kita menggunakan version control atau Git. Ini dalam sudut pandang ketika teman-teman kerja sendiri ya. Tapi nanti kalau misalkan di contoh selanjutnya aku bakal coba pakai sudut pandang ketika teman-teman kerja bareng-bareng sama satu tim. Git itu bakal penting banget. Serius, nggak bohong. Jadi teman-teman harus bisa menguasai Git. Minimal prakteknya aja deh. Teorinya teman-teman nggak dapet di sini nggak masalah. Yang jelas, oke nanti sekitar 2 episode lagi deh dari video ini. Mungkin kita udah masuk praktek dan di sana teman-teman harus benar-benar paham. Ini baru teorinya aja dan ini baru diambil dari sudut pandang ketika teman-teman kerja sendiri. Nanti kalau udah kerja bareng-bareng sama teman-teman, kalau nggak pakai Git itu pasti repot banget. Coba bayangin teman-teman ngoding satu project gitu ya dan teman-teman nggak pakai Git, apa iya teman-teman mau kirim-kiriman file lewat email? Kan nggak mungkin kan? Atau oper-operan flash disk isinya codingan teman-teman yang udah teman-teman ubah, terus teman yang satu tim itu harus melakukan copy paste ulang kode yang udah dibuat sama teman-teman, kan itu nggak mungkin kan? Itu repot banget gitu loh. Nah, makanya kenapa di sini kita mulai berkenalan dengan Git. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini ya. Sebenarnya sih jatuhnya ini cuma ngalor ngidul aja ya tentang Git ya. Yang penting teman-teman tahu gambaran teorinya Git. Kita lanjut ke bagian repository di video selanjutnya.